Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terungkapnya kasus peredaran narkoba yang dikendalikan dan melibatkan Jenderal Bintang 2 Irjen Teddy Minahasa mendapat sorotan dan juga perhatian publik. Bagaimana tidak, seorang penegak hukum yang mendapat mandat untuk membasmi peredaran narkoba justru malah sebaliknya menjadi pelaku pengendali peredaran narkoba itu sendiri. Oknum polisi seperti Irjen Teddy Minahasa mungkin bukanlah pemain tunggal yang bermain di bisnis haram tersebut. Bisa jadi masih ada oknum pejabat lainnya yang juga terlibat bisnis ilegal peredaran narkoba. Namun sampai saat ini mereka belum terkena apes dari perbuatan terkutuk tersebut sehingga masih aman dan tetap menghasilkan pundi-pundi rupiah dengan merusak masa depan bangsa. Bagaimana tidak? Jika melihat peredaran narkoba di negeri ini, rasa-rasanya sulit untuk diberantas. Jikalaupun ada jaringan yang terungkap, sepertinya ada jaringan lain yang muncul dan bahkan menguasai lebih besar pasar peredaran narkoba di Indonesia. Mungkinkah selain aparat kepolisian ada juga pejabat terkait lainnya yang bermain bersama para bandar dan pengedar narkoba? Sebut saja mungkin oknum Badan Narkotika Nasional atau BNN atau oknum Bea Cukai. Harus kita ingat, sebelum kasus Irjen Teddy Minahasa terungkap, kasus lainnya juga yang terungkap ternyata beberapa di antaranya melibatkan oknum aparat penegak hukum seperti polisi, petugas Bea Cukai, dan oknum aparat lainnya yang sekali lagi jelas-jelas mereka mendapatkan mandat untuk memberantas narkoba di Indonesia. Impor narkoba dari negara lain misalnya. Mungkin saja ada beberapa yang lolos dari petugas Bea Cukai baik di bandara ataupun pelabuhan. Kalaupun ada yang tertangkap petugas Bea Cukai, bisa jadi mereka tidak bermain cantik dalam artian tanda kutip tidak adanya kerjasama dan kong kali kong dengan petugas. Begitupun saat barang haram itu diedarkan. Yang tertangkap biasanya hanya pemain kecil yang bermain di level bawah. Bandar besar, pengendali jaringan bisa saja mereka aman karena mendapatkan perlindungan. Dikutip dari kompas.com, terpidana mati kasus narkoba yang dieksekusi pada tahun 2016, Freddy Budiman, dalam pengakuannya sebelum dieksekusi sempat mengatakan bahwa dirinya bekerja sama dengan oknum penegak hukum dalam jaringan peredaran narkoba, semisal dengan polisi, petugas Bea Cukai, hingga oknum BNN. Maka tidak heran menurut Freddy, jika dirinya akan mengimpor narkoba dari luar negeri, maka dengan sendirinya Freddy Budiman akan menghubungi pihak-pihak oknum aparat yang akan membantunya. Makanya tidak heran jutaan pil ekstasi, heroin, dan sabu berhasil Freddy Budiman selundupkan. Dan sebagai imbalan, tentu saja oknum aparat tersebut mendapatkan bagian yang tidak sedikit. Bahkan dalam satu kesempatan, Freddy Budiman menyebutkan dirinya sempat satu mobil bersama Jenderal Bintang 2 dalam perjalanan dari Medan ke Jakarta. Sementara mobil di bagian belakang tersimpan narkoba yang akan diedarkan. Lantas, jika pengakuan Freddy Budiman benar adanya, sampai kapan pemberantasan narkoba di Indonesia bisa berhasil? Karena bandar besar seolah-olah dilindungi dan aman dari sentuhan hukum. Mirisnya lagi, penegak hukumnya sendiri justru terlibat dalam jaringan peredarannya. Mustahil peredaran narkoba bisa hilang dari Indonesia jika saja aparat penegak hukum dan pejabatnya masih terlibat di dalamnya. Bisnis narkoba jelas-jelas memang menjanjikan. Perputaran uangnya pun sangat besar dan tentu saja menjanjikan keuntungan yang besar dan cepat. Maka wajar saja jika banyak orang yang tergiur karenanya. Karena tanpa terkecuali aparat penegak hukumnya semisal oknum polisi, petugas Bea Cukai, jaksa, hakim, dan juga mungkin masih banyak lagi. Karena dalam hitungan otak mereka hanya tumpukan rupiah akibat dari nafsu duniawi yang tidak terkontrol. Di sisi lain, akibat tindakan mereka, akibat penyelewengan kewenangan dan kekuasaan mereka, mereka yang harusnya memberantas jaringan peredaran narkoba malah sebaliknya menjadi bagian di dalamnya. Entah berapa banyak generasi penerus bangsa yang hancur karena itu. Mungkin sudah jutaan generasi muda yang masa depannya tercabik-cabik karena perilaku oknum penegak hukum kita yang membantu peredaran narkoba. Sampai kapan?
Dan sampai kapan ini harus terus terjadi? Mungkin sudah saatnya negara menerapkan sanksi dan hukum yang lebih berat lagi untuk pelaku kejahatan narkoba. Terlebih bagi mereka oknum penegak hukum, aparat pemerintah yang seharusnya memberantas peredaran narkoba di tanah air. Buat mereka jerak agar berpikir beribu-ribu kali untuk sampai terjerat bisnis sesat dan menyesatkan itu. Hukuman mati rasanya boleh juga untuk diterapkan bagi mereka sehingga ada timbul efek jerak. Mari kita selamatkan generasi muda kita, selamatkan masa depan bangsa, jauhkan generasi muda bangsa ini dari sentuhan narkoba yang akan merusak mereka. Jika bukan kita, negara dan orang-orang yang mendapatkan kesempatan dan kepercayaan, siapa lagi yang akan menyelamatkan mereka? Jangan sampai generasi muda kita hancur karena narkoba. Karena jika generasi muda kita hancur, maka hancur pula negara dan bangsa ini. Saya Dimas Fat, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.